Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Selamat pagi, Sampurasun. Sebentar kita akan melakukan ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan atas hidup kami tidak pernah berubah Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah online Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami tetap fokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali mengundang Ibu Bapak Saudara untuk sama-sama bergabung dalam ibadah online di channel City Restoration Center jam 10 pagi yang linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi Ibu Bapak Saudara yang terbeban dalam
Persembahan, perpuluhan, dan kontrak gedung dapat dimasukkan melalui nomor rekening yang telah tersedia. Haleluya, mari saat ini kita siapkan hati kita. Haleluya. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Tuhan ada di pihak kita. Dia bukan jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Selamanya Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, Sampurasun. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini. Dan kita siap menerima kebenaran firman Allah. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari jamah hati kami.
Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk menerima kebenaran firman-Allah. Bukakan rahasia kebenaran firman ini. Buatlah kami mengerti kebenaran firman, sebab firman kebenaran memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman sukacita. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema Yesus pengharapanku. Amin, saudara. Yesus pengharapanku. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai dengan 14. Saudara buka Alkitab dan saya akan membaca firman buat kita semua. Kita simak bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. Ayat 11 mulai. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita mau belajar tentang Yesus pengharapanku. Tidak terasa, saudaraku, sudah hampir 4 bulan ini, ya. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni, ya. Dan kita boleh merasakan bagaimana gak enaknya dikurung di dalam rumah. Amin, saudaraku. Ya, kita dikurung di dalam rumah, ya, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh kontak fisik, nggak boleh salaman, jaga jarak, ya. Kalau keluar rumah, pulang harus cuci tangan, cuci baju. Dan semua ini sedang terjadi di seluruh dunia, saudaraku. Karena apa? Semua orang takut dengan namanya corona. Ya, saudara, ya. Dan kita lihat di sini bahwa ini terjadi, saudaraku, merata di seluruh dunia. Dan kita lihat bahwa sekarang ini dunia sedang diperhadapkan dengan situasi, ya, yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, krisis ekonomi yang berkepanjangan, saudaraku. Dan kita lihat angka kematian semakin meningkat. Lalu orang mulai bertanya, apakah masih ada pengharapan buat kita? Dan saya mau katakan bahwa masih ada pengharapan buat anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Karena Yesus satu-satunya pengharapan kita. Amin, saudara. Ayat 11 mengatakan tadi apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudaraku, kalau memang Tuhan Yesus memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera yang penuh harapan, lalu kenapa wabah virus corona Tuhan izinkan terjadi, saudara, tengah-tengah kita? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, saudaraku. Dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya apa? Saya dan saudara ingat kembali kepada Tuhan dan berbalik mencari Tuhan. Amin, saudara. Karena banyak
sekali orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sudah perhatikan, Yesus berkata, apabila kita berbalik dari jalan jahat, merendahkan diri, memohon pengampunan, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin, saudara. Makanya kita lihat sekarang banyak orang yang berbalik mencari Tuhan. Yang tadinya tidak pernah baca Alkitab. Yang tidak pernah berdoa, saudaraku. Orang rajin mencari Tuhan saat ini. Kenapa? Takut mati. Amin, saudara. Makanya saya mau katakan buat saudara, janganlah kita bermain-main dengan Tuhan dan firman-Nya. Kenapa? Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Amin, saudara. Ya. Oleh sebab pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar. Ada 3 poin penting yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Kalau memang Yesus adalah pengharapan kita, maka yang pertama harus kita lakukan adalah berseru dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudaraku, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 4-9 menceritakan bahwa ketika Petrus ditangkap dan dipenjarakan, saudaraku, dan dia dijaga ketat dengan tentara Romawi, jadi belenggu. Tetapi kita lihat bahwa jemaat Tuhan dengan tekun berdoa kepada Allah. Mereka berdoa supaya Tuhan melepaskan Petrus, saudaraku. Dan kita lihat mujizat terjadi. Ketika mereka berdoa, tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan dekat Petrus dan menepuk Petrus dan berkata, bangunlah segera. Dan ketika itu juga gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudaraku, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan tekun, Tuhan menjawab doa kita. Amin, saudara. Contoh yang kedua dalam Perjanjian Lama. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6 menceritakan bagaimana pada satu Raja Hizkia sedang sakit dan Allah mengutus Yesaya untuk memberitahukan kepada Raja Hizkia. Yesaya datang dan Yesaya berkata, Hizkia, engkau akan mati dan tidak sembuh lagi. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia memalingkan wajahnya ke dinding. Lalu dia berdoa memuliakan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan kita tahu saat itu Tuhan menjawab doa Hizkia. Dan Tuhan memberikan umur panjang. Tuhan memberikan 15 tahun umur Hizkia. Kita lihat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Amin, saudaraku. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah mendengar doa kita.
Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan tekun, bersatu hati. Supaya ini cepat berlalu. Dan kita bisa berkumpul lagi. Beribadah bersama-sama. Amin, saudara. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat ke-13 berkata bahwa apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya, saudaraku, bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudaraku, yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam saat kita menghadapi pandemik virus corona ini, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan firman Tuhan katakanlah Mazmur 62 ayat 9b. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Mari curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan curahkan isi hati saudara buat tetangga atau buat orang lain. Nanti dia akan menceritakan masalah saudara. Tapi ketika saudara berseru, mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Amin, saudara. Ketika kita mencari Tuhan dengan datang di hadapan hadirat-Nya, sujud menyembah dalam doa, pujian dan penyembahan, maka kita akan mendapat kekuatan. Kekuatan baru setiap hari dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit ini. Amin. Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenapa? Ada kuasa firman Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Amin, saudaraku. Contoh yang lain dalam Alkitab. Dalam kitab Daniel 6 ayat 11 berkata, ketika Daniel dilaporkan kepada raja bahwa dia tidak menyembah raja. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel, saudaraku? 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa serta menyembah Allah. Daniel melakukan dengan setia. Dan kita tahu mujizat terjadi. Daniel diluputkan dari terkaman singa. Singa yang begitu lapar. Tapi ketika Daniel ada dalam gua singa, Tuhan menyertai dia. Dia dijagai, dilindungi. Saudara-saudara, kita harus hidup seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan tetap berada dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan sayapnya. Sehingga kita tidak menjadi letih, lesu, lelah. Yesaya 40 ayat 31. Amin, saudaraku. Kita hidup seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Kalau kita Raja Wali, ketika dia menentang badai, dia membuka sayap, dia menerjang badai. Naik, semakin naik. Dan akhirnya dia dapat melewati badai itu. Demikian kita, saudaraku. Mari kita mau hidup
Sumpah raja orang yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Sehingga kita tidak menjadi letih, lesu, lemah, letoy. Amin saudaraku. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Poin yang ketiga mengajarkan kita bahwa jangan takut. Ya. Dalam Matius 14 ayat 22 dan seterusnya dikatakan bahwa ketika jam 3 pagi Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya ketakutan dan mereka katakan itu hantu. Tetapi ayat 27 berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saudaraku, di sini kita lihat bahwa Yesus memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Dan kita menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Aku ada beserta dengan kamu. Jangan takut dengan situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Karena Yesuslah pengharapan kita yang menjamin kehidupan anak-anak Tuhan. Amin saudaraku? Iya. Yesaya 41:10 berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Yesus menjamin kita. Dan Amsal 3:5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin saudara. Kita lihat. Tuhan sebagai pengharapan kita tidak pernah meninggalkan kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan hatimu kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin saudara. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini saya mengajak saudara bahwa di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit ini, ingatlah bahwa hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita yang memberi jaminan untuk apa? Menjawab setiap doa kita. Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan firman Tuhan katakan, jangan takut dan khawatir. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Karena kita dipelihara dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin saudara. Baik. Firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua. Dan percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti, mungkin ada kue kering atau apapun. Tidak ada anggur, mungkin ada sirup. Saudara boleh mempersiapkannya. Dan kita akan menyanyikan sebuah pujian sebelum kita menerima perjamuan suci ini. Bawa persembahan ke
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan roti dan anggur atau apapun juga, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengar apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Tuhan Yesus Kristus telah terpecah pada atas kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kamu percaya bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh kekasih kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tubuh menyatu dengan tubuh kami. Saudara, mari kita angkat cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita dan dengar apa kata firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan pengucapan syukur sudah makan lalu berkata, cawan pengucapan syukur inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, aku percaya bahwa pengucapan syukur yang melambangkan darah Kristus adalah persekutuan dengan darah kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sudah menerima roti dan cawan pengucapan syukur sebagai tanda meterai Allah. Bahwa Allah kami, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus ada beserta dengan kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami bersyukur. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Lawat mereka satu persatu ya Bapa. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Apa menjadi kebutuhan hidup mereka Tuhan yang mencukupi tiap-tiap hari menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang berpusat Tuhan berikan penghiburan dalam nama Yesus. Berkati keluarga demi keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, penghiburan buat mereka. Kuatkan Tuhan iman mereka supaya mereka tetap setia dalam Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur-Mu dan kami mohon berkat atas kami. Mari saudara angkat kedua tangan, arahkan hati kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Bapa yang ajaib itu, kasih Kristus yang luar biasa, persekutuan Tuhan Roh Kudus yang manis, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, tiap-tiap hari bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus di awan-awan mengerti dalam kemuliaannya. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan dan diangkat ke sorga, bertemu dengan Tuhan di angkasa dan dibawa ke sorga untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Terima kasih saudaraku, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tetap bersuka cita, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.